Baik Bapak Ibu, ini di hadapan kita Bapak calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Sidoarjo periode 2014-2029 ada bersama dengan kita di hari ini dalam rangka kampanye Hersan di hari ini dengan kehadiran Bapak berdua calon bupati dan calon wakil bupati akan disambut dengan tanda menginjakan itu pertanda mereka menyambut dengan kita atas tugas dan jabatan baru sebagai bupati dan wakil bupati. Ada Bapak berdua disilakan. Membangun negeri dengan cinta dan terang, visi yang jelas, misi yang kuat. Dengan demikian, calon bupati dan langkah demi langkah menuju negeri mandiri, rakyat percaya mendukung sepenuh hati. Hersan nomor 3 untuk kita, untuk negeri, rakyat bersatu bangkit dari mimpi menuju masa depan yang pasti. Selalu setia menjaga keamanan jalannya kampanye pilkada, pimpinan partai politik, ketua-ketua, sekretaris, wakil-wakil ketua, dan bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Sidoarjo periode 2024-2029 dapat terlaksana. 7 tahun 2024 jadwal kampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo niscaya akan kucabut seluruh dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno. Kepercayaan seorang tentang potensi. Mereka sampaikan juga bahwa 10 partai politik yang mendukung saudara Roni dan Aseng itu pusat punya, tapi saudara Roni Mansabang itu kami punya. Apapun yang terjadi kami tetap akan mendukung dan kerja habis-habisan untuk memenangkan saudara Roni dan Hasan sebagai bupati dan calon wakil bupati Sidoarjo periode 2024-2029. Terima kasih untuk komitmen dan dukungan Bapak Ibu saudara-saudari di Kampung Dobo untuk pasangan hidup rukun bersama tetangga. Mari kita sopan menyapa. Kalau ada yang menjelek-jelekan Hersan, mari kita jogetin aja. Hersan! Hersan! Supir! Supir! Betul, terima kasih. Ingat, ada di Dobo, maka pakai Dobo. Permisi, disilakan. Sirdori, Saurombri, Wandos Dori, saya berdiri di sini. Nelayan Sagu, saya berdiri di sini. Karena maaf nairo sornani dengan saya daerah Wandos Dori ini, jadi saya tahu persis apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Berhenti untuk maju. Kenapa saya bisa buat keputusan? Saya kemarin jadi ASN dengan keluh kesah kepada saya, tapi saya tidak bisa buat apa-apa karena ASN yang punya batas kekurangan tidak bisa menjawab apa yang menjadi itu. Masyarakat mau setahun dan saya harus maju supaya saya melihat masyarakat Dobo secara khusus dan secara umum masyarakat Kabupaten Sidoarjo untuk masa masyarakat. Ya, pembangunan itu punya dana desa tidak mencukupi. Satu orang yang punya perahu feeder, yang lain mau ke laut tapi feeder rumah. Tiga kakak dalam satu rumah ya. Kita punya anak-anak yang sudah berkeluarga. Nah, itu rumah laki. Pun tidak ada jalan ekonomi yang bisa membantu kita untuk kita bisa ke hutan untuk buat kebun. Kita punya tempat wisata juga masih jalan tikus. Puskesmas ini ada perawat tapi belum ada dokter. Selesai. Masih jadi beban. Itulah Hersan maju. Saya maju. Ketika saya akan jawab,
Enggak betul. Sobeng Surdori Dobo berdiri di sini. Ines Pefondi Mapia. Saya dari Mansobeng sampai di Aruri, Sumbabi Rani, Sawendi. Saya Yosarwai Duber Ordon. Tinggal di Mansobeng. Kegiatan yang ada di Dobo suka duka saya di sini, saya terus pulang ke rumah di Mansobeng. Tuan duduk bicara selesai, oke, tuan jalan, gas. Kamu tidak cari sakit biar. Kamu tidak cari sakit Japura karena borumnya ya naruh moro Japura apa biar tuh ada rumahnya rumah. Pada anak iswar di rumah ini lu. Darah mau apa? Keputusan untuk menjawab itu terbatas. Tetapi hari ini saya bawa keputusan. Tanggal 27 nanti menentukan perubahan Kabupaten Spiori 5 tahun ke depan. Sampai di Dobo masih komitmen buat Hersa. Setelah saya punya masyarakat ini masih mencintai saya selaku Romawa Mlu, anak kampung dan anak yang tinggal di tempat. Itu untuk masyarakat kita di Spiori. Dengan gedung gereja belum selesai. Ketika kita dua terpilih, saya selesaikan. Kita punya jalan ekonomi, kita datang untuk minta dukungan. Pilih pada tanggal 27. Jejak selama ini apa yang kami buat, kamu yang tahu. Oleh karena itu, saya mau sampaikan kepada saya punya keluarga, tapi saya adalah anak dari sini. Yang nanti ketika saya terpilih ke satu, kita berdua ini
saya tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan hasil kesehatan buat saya. Tuhan masih memberikan semua hikmat kepada saya untuk maju. Karena saya maju untuk masyarakat, bukan maju untuk pribadi saya. Itu tidak baik. Tapi kita berdemokrasi yang baik, berpolitik yang baik. Sehingga itu yang saya membuat satu di masyarakat dan warga. Pokoknya persis kamu tahu satu hidup seperti apa. Apakah selama ini saya mencuri? Di berbagai program telah disampaikan sebagai visi dan misi Bupati. Sebenarnya hampir salah. Orang menilai itu Hasan itu siapa? Jadi kalau orang lihat nama di situ sampai mungkin ada yang bilang dia orang Malaysia, dia orang Jawa kan, dia orang Sumatera kan. Tapi saya mau bilang hari ini bahwa saya sebenarnya saya anak dari Maluku untuk rehab. Pada saat itu kakak Moses ini babinsa, dengan motor headback motor seluruh saya masih begini. Ya benar kakak itu sama-sama gitu. Jadi harus ada ikatan organisasi, maka dibentuklah di KPS. Jadi semua kegiatan saya kerja di SM waktu itu. Setelah itu kita bergerak, itu saya dengan kepala kampung Paru Mere yang pergi pastikan di hutan sagu, pasir sarakan yang pegang kayu, dia kasih tajam saya patok karena Paru Mere. Kemudian waktu saya ke Nider, ketemu Pak Peter Raya. Saya tanya anak sekolah dari mana? Dari Wandos, jalan sampai Nider. Untuk jadi SD. Jadi kalau orang Wandos belum tahu, saya berani bicara karena saya pelaku. SD ini saya yang tanam patok, saya yang pasang boplang untuk bangun SD yang sekarang sudah jadi di mata jalan. Itu bagian dari rencana kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD supaya tidak ke Niber. Karena Niber terlalu jauh. Nanti ini sudah kelas 4 baru dia pindah ke Niber di sana. Waktu itu kepala sekolah Pak Peter Raya, kemudian dibantu dengan Pak Harman Berlewas. Hampir semua lokasi dari Supio, dari nanti susah, tidak ada mobil yang lewat, terpaksa kita tidur di situ. Jadi semua saya sudah lewati. Itu dari sisi. Terus kemudian saya mau bikin apa? Saya datang bukan sebagai pendakwa, saya datang ini profesi saya mengajar sebagai guru. Saya datang mendidik, bukan urus gereja, urus murid, tidak. Saya urus anak murid supaya pintar, itu saja. Itu tidak ada hubungan di situ. Kalau gereja, Marsram, Amin, sampai Doker, sampai di Pariem, Sawarka, sampai Wapor, itu saya punya laptop, saya punya komputer, dengan game saya pikir dari saksi bisu bahwa saya yang selalu ketik jadwal sidang jemaat di gereja-gereja. Jadi saya yang ketik, orang kasih masukan, saya yang umumkan di mimbar. Saya berdiri di mimbar, saya umumkan, nanti umumkan baru orang ikut mulai duduk diskusi. Tidak ada yang saya pikir saya Muslim lah, saya Kristen, tidak ada. Pada saat itu kita akur-akur, rukun-rukun, nasi kosong, supermi saja. Tidak pikir itu dia Islam kah, yang penting juga saya sudah jemaat selesai. Umat tenang. Sekarang baru orang bicara begitu, saya kadang-kadang juga, tapi tidak apa-apa. Kita habis buka puasa, tenang itu. Jadi semua itu berjalan begitu harmonis. Tenang. Jadi kalau saya tahu saya ambil, saya Muslim, saya mau bicara bahasa. Jadi hanya Tuhan saja yang tahu sudah apa yang saya lakukan. Itu yang perlu saya sampaikan kepada semua, sehingga jangan ada salah tafsir. Kemudian saya ngurus bapak sudah, malah dia bilang saya, bapak sekarang perhatikan mama karena dulu bapak bekerja tak pernah perhatikan mama gitu. Tapi karena panggilan banyak masyarakat yang melihat dan saya tahu sendiri dengan keadaan, jadi saya mau dan saya sadar diri apa yang saya mau balas untuk Supyori. Anak saya 3 sukses karena saya kerja di Supyori.
saya dan istri sehat sampai mengabdi dan berbakti untuk masyarakat di Supiori. Untuk itu andai kami dua terpilih, seperti tadi Pak Roni bilang, ya mungkin saya tugas di kantor ya, selanjutnya duduk-duduk begini, saya di kampung, duduk cerita-cerita gini, tong boroko, gula kopi, duduk cerita-cerita, cuma mau dengar apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, dan itu yang nanti kita dua kerjakan. Kita dua tidak muluk-muluk, karena kita dua ikuti perkembangan, jadi kita dua tidak berhayal, dan kami strukturkan dengan baik supaya generasi nanti dia tahu, karena makin lama Tombos mungkin kawin dengan Mansoben kawin dengan Menar, Menar kawin dengan Bendekuan, yang berikut tentu siapa dia punya marga lagi, turunan sudah jadi apa. Tapi kalau ada punya silsilah ini bagus, dia di ujung sana, begitu dia lihat yang di atas dia tahu itu satu tete, itu saya opa, saya oma, karena sejarah atau adat begitu rapi. Ini yang saya akan lakukan dengan saya punya empati nanti. Kemudian gereja, kita mau konsolidasi gereja. Gereja aturan sinode sudah bagus, sudah rapi. Aturan gereja sudah bagus. Bagaimana teknis pelayanannya itu yang kita akan konsolidasikan antara kita berdua kalau kita dua TV. Bagaimana pendeta di dalam, bagaimana pelayan jemaat di dalam, bagaimana guru sekolah minggu di dalam, bagaimana ruang gereja di dalam supaya orang ibadah nyaman. Itu yang penting dua ini, karena ini dua kalau tertutup percuma, kita dua jungkir balik cari uang bikin apa percuma, karena orangnya belum siap menerima proses pembangunan. Tapi kalau dua ini sudah jalan, apapun yang kita kerjakan, bahkan kita dua baru duduk adat dengan bilang udah lewat sudah, karena jalan sudah habis. Itu yang kita mau. Yang ketiga, kita konsolidasi sejarah. Kenapa Supiori? Supiori dulu dengan dia apa? Suku Biak ini apa? Suku Supiori apa? Kenapa Supiori dan dia dipisahkan oleh selat? Kenapa Supiori bisa jadi kabupaten? Sampai hari ini kita ada pada hari ini. Kami sejarah. Tiga ini yang pertama akan kami lakukan setelah kami dipercayakan jadi bupati dan wakil. Berapa banyak yang dibutuhkan di dalam perhitungan? Berapa debit air yang turun? Listrik Wabudori akan kita upayakan sampai tuntas karena dia akan merekrut tenaga kerja banyak. Tinggal kita ke sana bicara dengan dia untuk dia lanjutkan ini. Itu dari sisi listrik. Kemudian jalan mulai dari utara sampai barat sudah bagus. Tinggal kita rawat supaya dia tetap betah. Yang kita fokus nanti arah ke selatan. Tapi yang jelas kopra kita paling bagus. Itu sudah siap, mau 20 ke 100 ton sudah banyak yang menerima. Makanya ke depan kita ingin penanaman kelapa untuk wilayah kita harus mulai, termasuk sagu. Kalau perikanan seperti tadi sudah disampaikan, jadi yang dimakan, yang dijual, yang tidak laku kita usahakan bikin pabrik ikan asin karena kita menjadikan ikan asin. Jadi kita ingin semua masyarakat punya hasil dari itu 1 kilo 20.000 sampai 30.000. Ikan tuna yang biasa di rumpun itu 1 ekor saya kadang-kadang saya lihat timbang sampai 50 kilo. Sekarang kalau punya 1 ekor, punya 2 ekor, 3 ekor, berarti sudah 3 juta. Itu 1 minggu. Kalau 4 minggu, itu pendapatan sudah 12 juta. Pegawai negeri kalah. Nah ini yang kita mau. Jadi konsep-konsep berpikir nyata ini yang kita mau bangun. Jadi bukan berpikir hayal. Ini nyata. Karena nelayan itu ada di tengah-tengah kita. Nah itulah termasuk ayam, peternakan, petelur. Itu juga kita akan lakukan karena potensi kita di Supiori cukup besar. 25.000 ekor ini kan kita bagi, di kampung ini 1.000, di kampung ini 1.000, kita berdayakan masyarakat sehingga potensi perikanan kita jaga. Tiga nama. Nah, segala hal yang kita lakukan, entah itu beban berat, hal kecil yang kita lakukan pasti harus melewati hitungan nomor 3. Kalau ada perahu yang kita dorong ke darat pasti kita hitung, bukan 10, 9, 8 baru perahu dorong.
tapi pasti 1, 2, 3 baru perahu masuk. Hal yang kita buang juga pasti seperti itu. Ada yang emosionalnya tinggi, tampar bapak, biar bapak kasih pipi sebelah ditampar lagi. Kita pilih nomor 3 kali jawab, nomor 3 terpilih. Saya yang menang, benar atau tidak? Ya. Saya di Dobo. Kita baca. Kita terangkat baru ada di atas. Benar atau tidak? Nah, itu. Jangan lupa Dobo. Do baru bo. Nah. Berarti dalam satu kumpulan. Dan artinya makan. Satu kurungan. Sinan sasobe nyonya dori. Orang dori. Berarti orang kemenangan. Orang kok. Do. Benar atau tidak? Ya. Tidak wakil bupati. Maka semua program yang tadi sudah disampaikan kita bungkus di DPR untuk disahkan. Nanti yang pegang palu topi itu kan dari 10 partai besar tadi. Orang Supiori Timur. Ingat itu. Kalau kamu besok tidak pilih Hieronymus Mansoben dan Pak Hasan, kamu nanti lari ke luar lagi. Cari rumah jauh. Yang Dobo. Yang pertama semua saya ringkus semua. Saya minta Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Yang pertama kita besok lakukan adalah kapal batas. Betul tidak? Betul. Yang selama ini saya ke masyarakat ini masih menunggu. Itu satu tugas Bapak berdua. Bagi yang Samsuni sampai dengan sana ada petak-petak. Benar atau tidak? Benar. Itu yang harus besok kita lakukan. Semua fiber jalan hanya ada di 10 partai. 10 partai ini. Nanti besok kalau kami sudah sidang, 10 partai ini ada punya 5 fraksi besar. Dari 20 kursi itu 15 DPR ada di dalam. Soben dan Hasan Musik. Supaya besok kita bicara semua kapal batas jadi. Ya, supaya Bapak punya kerinduan mau bebas, mau nikmati, sudah siap. Benarkah tidak? Ya. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa tanggal 27 dukun nomor, itu janji iman kalian. Tadi saya tanya kamu 3 kali. Benarkah tidak? Ya, jadi kita Supiori. Karena kita punya utang defisit besar, maka pegawai sementara ini, bukan pegawai saja, kami di DPR juga 1 tahun ini kami tidak punya program kegiatan karena APBD kita kurang. Ada yang bilang tadi dari Bapak calon bupati bilang WLP itu yang dibawa pakai beli partai. Saya mau sampaikan bahwa kami Golkar kasih kepada calon bupati Hieronymus Mansoben pakai, kami tidak jual, tapi melalui hasil survei lembaga survei Indonesia yang disebut LSI. Survei sudah membuktikan, maka partai jatuh kepada Bapak Hieronymus Mansoben. Dan pada saat ini kami akan berjuang sampai harus menang. Semua ada di dalam sistem di DPR. Ketua, wakil 1, wakil 2,
semua ada di dalam Ersan. Jadi itu tidak main baku tanya lagi, tinggal kode palu jatuh semua jalan. Maka Bapak Ibu punya program rumah ini, kalau kami bilang toki, berarti yang tadi dijanji sama Bapak Bupati 3 keluarga dalam satu rumah, anak pisah. Mama dan Bapak yang jangan pisah. Bawa duduk di trotoar. Bapak bawa, Mama, kok bawa ini ke sana kasih masuk di koperasi. Jual bawa uang, Mama langsung beli bensin supaya besok pagi saya keluar lagi. Terus Mama pakai beli sayur. Pulang kemari, Mama jangan lupa kopi dan rokok. Bapak santai karena di dalam rumah itu sudah mewah, tidak ada kekurangan. Ada televisi, jadi Bapak hisap rokok, tinggal angkat kaki, duduk nonton selesai. Mama bilang, Bapak tidur, besok pagi mau keluar. Pagi tidur, kemarin tidak pergi duduk jemur panas di Serondewiri sana, tapi Bapak berdua sudah siap tempat. Beli, Mama jual sayur pakai beli ikan. Kalau Mama tidak ada beras, jual ikan pakai beli beras. Atau Mama mau makan papeda, ada sagu sudah siap, Mama beli. Itu yang dibilang perputaran ekonomi, Mama tidak pusing apa-apa lagi. Itu yang dibilang sejahtera. Benarkah tidak? Iya. Benarkah tidak? Ya, jadi saya pikir semua sudah jelas. Sekali lagi saya mau tekan, 27, pilih nomor. Pilih nomor. Pilih nomor. Sekali lagi itu janji iman Bapak Ibu. Pada hari ini tanggal 11 Oktober tahun 2024, kampanye tatap muka di Kampung Dogo dengan resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih, tapi saya kembalikan.